Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemarin kita masih di dalam masalah sesuatu yang menjadikan kita dicintai dan diridhoi dan diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada lain kecuali pintunya baginda Nabi Muhammad. Pintunya adalah baginda Nabi Muhammad. Ini kita luar biasa, subhanallah. Makanya banyak sekali sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita. Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, berkahnya Nabi Muhammad. Ngikuti aja, diangkat derajatnya. Di antaranya kemarin terakhir kita pembahasan kita ketika sholat membaca tasbih. Ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu sudah mengangkat derajatnya hambanya Allah. Padahal itu tidak wajib, tetapi mengangkat derajatnya luar biasa. Kita semuanya mau nggak diangkat derajatnya oleh Allah? Mau atau tidak? Kerjakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Itu pintunya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian apalagi sunnah lagi setelah itu? Yang ke-11, wad'ul yadaini ala awwalil fakhidhaini fi jilsatay tasyahhud. Gerak-gerak kita. Kalau tadi ucapan, ketika kita duduk tahiyat, tangannya jangan kemana-mana. Tangannya ditaruh di atas pahanya. Fakhidai itu adalah paha. Jangan ke sana, jangan ke sini, kecuali kalau sudah memang loyo. Kadang-kadang nggak bisa duduk tahiyat, harus pegang. Itu sudah loyo, itu udah kena penyakit atau karena sudah sepuh. Ya nggak bisa. Atau sakit sininya, lututnya, atau betisnya nggak bisa pegang. Nah itu terpaksa. Tapi kalau masih bisa, kira-kira kita kebanyakan masih bisa apa nggak? Benar. Nah duduk yang rapi ketika tahiyat awal, tahiyat kedua, tangannya di mana ditaruh? Di atas paha. Nanti ada perbedaan antara kanan dan kiri. Ini sunnah Rasulullah SAW. Dengarkan baik-baik. Ini banyak orang yang kadang-kadang meremehkan. Padahal ini adalah sesuatu yang memuliakan dirinya, bukan orang lain. Dirinya. Makanya perhatikan. Ini bagaimana? Tadi dua-duanya di atas paha. Kita baca, kita dengarkan bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana kita seyogianya atau selayaknya. Wa kaifiyatuhu, dan bagaimananya am yubsitur yusra. Yusra itu kiri. Diajarin kiri dulu yang gampang. Kiri bagaimana? Tangannya dibuka, tidak ditekuk. Paham apa tidak? Dibuka. Yang kiri dibuka di atas paha, dibuka lurus ke depan. Paham gak ini? Kelihatannya remeh, tapi kadang-kadang bingung. Karena nggak terbiasa atau menggampangkan akan sunnah itu. Padahal ini adalah bekal luar biasa. Bekal. Kita makin ke sana makin ke dekat kemana? Apa yang jawab? Yang anak-anak. Kita mau kemana? Allah. Itu yang kita harus pikirkan. Ya enggak? Bahwa kematian itu makin dekat, apalagi kalau umurnya sudah mulai panjang. Ya enggak? Tadi malam saya subhanallah kumpul sama orang. Dia selalu, ya Allah mau apa lagi? Kita mau nabung. Tadi malam kita kebetulan ada acara di Hotel Mulia di Senayan. Itu sih makan ini tuh orang-orang Masya Allah udah sepuh, tapi Masya Allah soleh duduk, ya Allah adem katanya sama Habib. Kenapa? Ingat ke akhirat. Mau apa lagi kita kalau nggak cepat-cepat nabung apa Bu Pak? Nabung amal soleh. Padahal di acara yang luar biasa, tapi mesti ingat kepada Allah. Luar biasa, senang apa enggak kita?
Nah itu subhanallah, biasanya lupa kalau sudah duduk begitu, makanan segala ada, ini semuanya ada. Tapi ingat ke akhirat. Allah, ini yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau di tempat yang biasanya lalai aja ingat, apalagi di masjid, di rumah, di tempat orang. Ya Allah, harusnya lebih apa tidak? Tapi tak mau buang-buang bicara yang maksiat, yang menjadikan lalai. Subhanallah, luar biasa. Sejuk kalau kita duduk sama orang yang mengingatkan akhirat. Tapi kalau ingatnya dunia melulu, kira-kira enak apa susah? Enak apa susah? Susah. Dunia itu nggak ada habisnya. Dunia ada batasannya. Dunia itu ada batasannya, subhanallah, ada batasannya dan susah untuk meraihnya. Kalau akhirat tidak ada batasannya dan mudah untuk dicarinya untuk umat Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Kejar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar sunnahnya Rasulullah, itu mengangkat derajatnya kita, diberi kemudahan. Fa inna ma'al usri bacanya aja enak. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada. Tapi diulang-ulang. Kenapa? Karena Anda adalah umatnya Nabi Muhammad. Surat itu adalah untuk ditujukan Nabi Muhammad, tapi imbasnya kepada kita dibagi dua. Alam nashrah laka. Untuk siapa itu laka? Anda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Siapa yang diangkat namanya, kedudukannya, akhlaknya, perbuatannya, kisahnya, peninggalannya, siapa? Coba Al-Quran semuanya menceritakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum ada, sudah disebut-sebut di dalam Taurat dan Injil. Sampai hari kiamat azan pasti ada apa tidak? Siapa yang disebut nama di situ selain Rasulullah? Siapa? Tidak ada kecuali Nabi. Asyhadu alla ilaha. Dua kali asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dua kali lagi disebut apa? Asyhadu anna. Siapa itu? Tidak ada lain kecuali baginda Nabi. Betul apa betul? Kalau sudah tidak ada syahadat, dunia ini bakal hancur kiamat. Makanya nanti ketika datang kiamat tidak ada orang Islam. Betul apa betul? Berarti syahadat sudah tidak ada lagi. Apa artinya dunia ini? Buang. Hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Azim kita Allah. Yang ngomong siapa itu? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang berbicara. Jangan mengatakan masa. Hati-hati, iman kita hilang. Betul apa betul? Jangan main-main. Rasulullah setelah membahas tentang Rasulullah, yang dibahas setelahnya apa? Fa inna ma'al usri. Karena Rasulullah tahu selalu pikirannya adalah siapa? Ummati, ummati. Kalau untuk aku, terima kasih ya Allah, Kau sudah beri ini bahkan lebih daripada ini. Tapi madzali fa inna ma'al usri. Jangan beralasan umatmu mau ngelendeh-ngelendeh seperti anak pada orang tuanya. Betul loh, betul. Yang sering dikenal anak mami. Betul loh, betul. Lalu dikit-dikit ibu, dikit-dikit ayah. Nah, umatnya Nabi Muhammad begitu. Tenang ya Muhammad, umatmu tidak ada kesulitan kecuali aku beri kamu. Allah, salah aku maafin. Gak usah minta pun aku maafin.
pengen derajatnya yang paling tinggi di sorga, aku masukin. Pengen bersama denganmu ya Muhammad, aku beri izin. Apalagi kurang? Betul atau betul? Tinggal umatnya mau atau nah ini yang salah berarti siapa kalau umat Nabi Muhammad tidak bisa? Luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Allah, luar biasa. Dornya siapa? Ulama menerangkan. Nah ini sekarang belajar fikih untuk apa? Ada yang wajib, diwajibkan. Sunnah tidak wajib, nggak ada. Tapi mau nggak derajatnya tinggi? Mau nggak husnul khatimah? Mau nggak rezekinya mudah? Mau nggak sehat walafiat? Mau nggak disayang oleh Allah? Mau nggak rezekinya ditambah? Mau nggak umurnya berkah? Yang jawab separoh. Separohnya kemana? Mau nggak diberi berkah? Mudah-mudahan yang jawab Allah kasih kehidupannya barokah. Ini Allah Jalla Jalaluhu menaruh Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Allah. Makanya orang kalau kenal Nabi Muhammad, makanya belajar ini subhanallah kembali hebatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Ya enggak? Di sini hidupkan sunnahnya, kesulitan semua ada kemudahan. Dosa kayak apapun enggak ada yang enggak bisa diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau kita ke dokter bayar kayak apapun, kalau dokter sudah kewalahan bilang udah karena faktor betul. Faktor saya bayar, walaupun bayar tapi sudah enggak bisa lagi. Lebih banyak, lebih baik. Nah, ada apa tidak kira? Bahkan kadang-kadang ke dokter yang istimewa, makin dokternya hebat, dokternya makin melihat kayaknya sini tanda-tanda sudah makin rapuh. Lebih baik dibawa. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Allah. Kenapa? Tidak ada harapan. Menurut dokter, bagi Allah pasti ada harapan apa tidak? Bisa enggak yang sudah tua tambah panjang umurnya daripada anak dan cucunya? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Nah inilah Allah Jalla Jalaluhu. Bagi Allah semuanya bisa. Ya enggak bisa, luar biasa subhanallah. Makanya kita untung apa tidak jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad, dikasih sunnah-sunnah. Ini ngangkat derajat nanti di akhirat. Yang enggak bukan hanya masuk surga, mudah-mudahan nanti bersama Rasulullah. Ini janjinya Allah dan janjinya Rasulullah. Kalau sudah dicintai Allah, apa sih? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jawabannya yuhibbukumullah, Allah cintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, wa yaghfir lakum, diampuni dosanya. Kalau udah diampuni kira-kira masuk neraka apa enggak? Udah enggak ada alasan neraka mau makan dia, nerakanya yang takut sama dia. Betul apa betul? Berkatnya apa? Cinta dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita belajar di fikih. Makanya ada wajib, ada nah, tapi jangan ngerjakan sunnah ninggalin. Nah, ini namanya orang kurang ngajar. Betul apa betul? Dia enggak kerja mengharapkan bonus. Kira-kira bosnya marah apa tidak? Yang kerja aja syukur kamu kerja dikasih gaji, tapi kebaikannya bos biasanya ini orang istimewa nih, kerjanya bagus, ikhlas, enggak suka nuntut, enggak ini tuh, kasih bonus apa tidak kira? Masih kalau bosnya baik. Allah kira-kira baik apa maha baik? Allah, itulah Rasulullah SAW. Makanya untung apa tidak? Untung. Makanya itu saya ingat guru kita yang besar mulia Abu Yazid Muhammad bin Alawi Maliki selalu mengatakan apa? Bakhtana bin Nabi. Untung kita adalah umatnya Nabi. Nabi maksudnya di sini siapa? Nabi Muhammad SAW.
Dimuliakan kita berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Untung, itu kalimatnya. Tapi luar biasa nggak maknanya? Ngerti, terima kasih. Untung kita sebagai bangsa Indo. Ini orang hebat, berarti patriot apa tidak? Yang lagi digembleng di mana? Yang tahu 3-4 orang aja. Berhari-hari kita lihat pertama kali ada menteri-menteri pakai baju loreng. Untuk apa? Supaya lihat cinta tanah. Kenapa dibawa ke Magelang? Supaya tahu disitulah tempat perlawanan Indonesia terhadap penjajah. Siapa yang mimpin? Pangeran Diponegoro, seorang muslim yang tangguh, yang cinta tanah air. Allah. Disitulah perang Jawa dengan Belanda. Betul. Disitulah 5 tahun orang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Di situ, wah luar biasa, itu Magelang. Jangan main-main. Belum lagi Sudirman, Jenderal Sudirman. Setelahnya itu, tapi dulunya adalah siapa? Kayaknya pada nggak kenal. Pangeran. Pakaiannya gimana? Terkenal loh. Pakai celana. Kayaknya pada nggak enak, kumis. Pakaiannya gimana? Amin. Terus apa lagi? Pakai sunnahnya siapa? Tuh lagi digembleng. Supaya kenal bahwa bangsa Indonesia itu adalah umatnya Rasulullah yang mayoritas. Perjuangannya dipimpin oleh orang muslim yang sunnahnya luar biasa. Betul. Dan dikhianati oleh Belanda. Makanya alhamdulillah kita dengar, nggak lihat ya, nggak tahu mungkin ada yang lihat. Sholat subuh berjamaah. Ada apa tidak? Walaupun ada joget-jogetannya dikit. Betul. Selama 3 hari resminya. Sebelumnya ada sedikit. Hari ini hari terakhir. Mudah-mudahan istiqomah sholat subuh berjamaah. Di situ supaya mengenal. Disitulah tempatnya Pangeran Diponegoro. Ada tahun berapa dulu? 1825 mulai peperangan sampai 1830. Akhirnya katanya mau perlindungan Belanda. Delok yang dipimpin oleh Jenderal Delok. Ya enggak? Luar biasa. 5 tahun itu Belanda kewalahan. Akhirnya ditipu. Katanya kita berunding. Setelah berunding ditangkap. Kurang ajar enggak? Peraturan dunia tidak boleh kalau orang perundingan itu harus dijamin keamanannya, tapi berkhianat. Itulah orang-orang penjajah. Ini yang dimaukan oleh presiden kita. Mudah-mudahan presiden kita benar-benar istiqomah. Ini yang kita harapkan, supaya jangan jadi pengkhianat bangsa ini, terutamanya para menterinya dan pimpinannya. Karena ikan busuk mulai dari mana? Kata siapa? Kata pepatah. Bangsa Indo yang dibawa oleh itu bukan presiden udah ngambil, betul. Jadi oleh bangsa Indo, betul. Kepalanya busuk, biasanya ke bawahnya. Ini luar biasa, subhanallah. Maksudnya apa kepala? Otaknya. Makanya kita subhanallah, sebelum ini pada busuk. Kita ditunjukkan oleh Allah. Coba bayangkan, baru begitu di sana lagi digembleng supaya patriot, cinta tanah air, hati-hati korupsi. Di sini ditangkap. Di rumahnya duit berapa sama emasnya? Pada nggak tahu. Kemarin kita lihat luar biasa, rumah terkaya di dunia. Di rumahnya ada berapa? Yang kita lihat, mungkin ada yang lebih lagi.
Berapa di rumahnya ada? Nah, tuh ada yang lihat ini ada. Berapa? 1 triliun lebih ada di. Makanya nggak seneng duit kayak gini. Nggak seneng duit. Nggak ada berapa kemarin? Yang lihat. Ada 1 triliun lebih bersama dengan Mas ini kalau dikeruskan. Betul apa betul? Allah. 1 pejabat ditangkap, rumahnya diperiksa, ada 1 triliun lebih di rumah, bukan di bank. Subhanallah. Duit apa itu? Kok ragu-ragu? Di sini lagi digembleng, Allah contoh muncul. Ini baru 1 nih. Baru 1. Kalau ada orang 1000 begitu berarti berapa itu? 1000 dari 280 juta. Sedikit apa banyak? 1000 dari 280 juta rakyat Indonesia. Dikit. Betul apa betul? 1000. Kalau 1 juta aja berapa? 1000-nya 1000. Ini ada 280 juta. Ini kalau 10.000. Allah. Itu kalau 1 tek semuanya. Dan itu derajatnya masih enggak terlalu tinggi. Masih banyak yang lebih tinggi. Kalau kepalanya kayak gitu tuh nyimpen duit kayaknya ragu lagi ngomong. Duit di rumah 1 triliun lebih. Itu subhanallah. Dolar Amerikanya, dolar Singapura-nya, rupiahnya, emasnya aja ada berapa? 51 kilo. Coba bayangkan. Itu keren apa tidak kira-kira? Dikit apa banyak? Coba lihat di rumah berapa kilo emasnya. Betul apa betul? Allah tunjukkan tuh di sana lagi digembleng supaya cinta tanah air, supaya jangan jadi korupsi, supaya kepalanya jangan busuk. Ternyata sudah ada banyak atau paling tidak muncul kepala. Betul apa betul? Inna lillahi Allah. Kita baca tahlil aja. Tapi mudah-mudahan presidennya ini dibantu oleh Allah. Omongannya itu hanya ada contoh. Ayo kerjakan, jangan ragu. Paham apa tidak? Pertolongan dari siapa? Ya Allah bukakan tes. Nah, yang kamu ngomong tuh ada. Mau dikerjakan apa enggak? Tinggal mau atau tidak. Jangan kalau ada, sekarang sudah. Tinggal mau atau betul apa betul? Kira-kira kalau kita mau apa enggak? Mau apa? Mau duit apa mau dihukum? Hukum, tegakkan hukum. Nih, yang beliau teriak-teriak Allah kasih kemudahan. Jadi ada alasan. Nih. Enak apa tidak? Dulu ada seorang ibu, enggak, suruh lempar ke api. Enggak, suruh lempar ke api. Kalau enggak, berubah agamanya. Jangan ikuti kepada la ilaha illallah. Anaknya teriak. Ada apa tidak tuh? Wahai ibu, jangan ragu-ragu. Nah, ada apa tidak? Kisahnya siapa tuh? Masyitoh. Coba anak kecil dengan ibu lempar, enggak apa-apa. Allah itu luar biasa. Lebih utamakan Allah maha segala-galanya. Ibunya tadinya ragu, ini mati ini. Udah mati dirinya, enggak bisa ngurusin anaknya. Tiba-tiba anaknya dikasih sama Allah berbicara, wahai ibu, lemparkan diri kamu, jangan jual agama dengan kehidupan yang fana. Mati itu pasti sudah ditentukan. Mati biasa dengan mati syahid, mana lebih bagus? Mempertahankan la ilaha illallah.
Mempertaruhkan bukan hanya jabatan, nyawanya. Allah, anaknya begitu luar biasa. Ibunya semangat gak? Semangat. Siapa yang memberikan anak itu bisa bicara? Siapa yang menguatkan ibunya? Allah, Allah, Allah. Nah, ini diberi kekuatan oleh Allah, mudah-mudahan untuk presiden kita. Betul atau betul? Allah tunjukkan, tuh ada tuh. Mau atau tidak? Mau apa yang kamu ucapkan itu betul-betul cinta tanah air, tegakkan hukum. Kalau perlu dihukum, benar. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya Allah, inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan penegakan hukumnya yang benar. Ini yang kita harapkan, dan orang semua sudah pada bicara begitu. Ini mudah-mudahan ditegakkan hukum yang sebenar-benarnya, yang seadil. Betul apa betul? Karena negara kita ini negara yang istimewa, betul. Karena ini disitulah kita kepada Allah. Jangan ragu-ragu. Mudah-mudahan Allah berkahi negara kita. Mudah-mudahan ini yang di Magelang betul-betul bisa mengikuti bahwa kita ini susahnya dulu bagaimana ketika kita dijajah, bagaimana perjuangannya, bagaimana dikhianatinya, yaitu alhamdulillah dibawa ke tempat yang di situ terang-terangan orang soleh pemimpinnya, yaitu Pangeran Soleh apa tidak kira-kira? Soleh luar biasa, subhanallah, soleh luar biasa. Akhirnya ditangkap, dibawa ke Makassar, Sulawesi, ke sana, dipisahkan antara beliau dengan ibunya, sampai ibunya sudah sepuh, menulis surat kepada anaknya, kangen, rindu, tapi sabar. Apa jawabannya beliau? Bu, mudah-mudahan kita dipertemukan di dalam surganya Allah. Siapa yang ngomong begitu kalau bukan Pangeran Diponegoro? Ibunya mendoakan, sabar nak. Kalau begitu, tidak lama subhanallah ibunya meninggal dan beliau pun meninggal. Allah, berapa tahun dijajah, diasingkan beliau. Meninggal tahun 1855. Allah dipanggil oleh Allah setelah ibunya meninggal. Setelah surat-suratan sama ibunya. Allahu Akbar. Husnul khatimah. Enak apa tidak kira-kira? Itu perjuangan Magelang kalau mau tahu. Mudah-mudahan jangan diplisitkan, jangan dikacaukan. Itu perjuangan demi ini itu semuanya, walaupun pengorbanannya luar biasa. Ya enggak, kemarin sudah ditunjukkan hujan-hujan pun pada diam. Ada enggak kehujanan kemarin? Presidennya kehujanan, ada apa enggak? Menteri-menterinya ada apa tidak? Allah, mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan kita tinggal doa. Mudah-mudahan, karena hari ini hari terakhir. Betul nggak sih? Kayaknya pada nggak peduli. Apa mau ke Magelang kita? Ini luar biasa, subhanallah. Itulah Magelang. Jangan dianggap Magelang akmil itu pilihan, tempat perjuangan. Orang Pulau Jawa ini adalah sebagai intinya Indonesia, karena kebanyakan masyarakat di mana? Di Pulau Jawa. Bahkan istilahnya kalau presiden bukan dari Jawa susah untuk naik. Ada apa tidak istilah begitu? Maksudnya dari Pulau Jawa ini, karena memang mayoritas di sini. Kalau menang di Jawa, kira-kira menang nggak se-Indonesia? Menang, karena penduduknya paling bukan lagi banyak, paling banyak. Ya enggak? Mau dihitung? Nanti di rumah. Ya enggak? Berapa? Subhanallah. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kalau udah dikuasai itu, walau luar biasa. Subhanallah. Itulah perjuangan Pangeran Diponegoro, seorang yang pejuang sejati luar biasa. Gerilya demi demi untuk melawan penjajah, sampai kewalahan Jenderal Delok, orang Belanda, kewalahan, kena marah, dipanggil oleh pimpinannya, kamu kalah, gimana ini, kok bisa melawan seorang yang biasa saja kalah terus sampai 5 tahun. Allahu Akbar. Akhirnya gimana? Ditipu. Ini diajak
Ding, katanya mau dikasih kemerdekaan, dikasih ini, pokoknya berunding lah. Akhirnya udahlah, orang Islam berunding, terpaksa, karena banyak juga korban. Tapi subhanallah pengkhianat, akhirnya ketika lagi berunding ditang. Sebetulnya perjanjian namanya berunding, nggak boleh ditang. Seperti orang debat, orang ini berdialog, harus dijamin mananya utusan negara harus dijamin mananya. Ini aturan, sudah memang aturan dari dahulu. Ya enggak, jangan berkhianat istilahnya. Tapi itulah yang dibuat sama Belanda. Makanya tempat Magelang dijadikan Akademi Militer. Dan alhamdulillah hari ini menterinya lagi digembleng di sana. Betul apa betul? Naik pesawat biasa pakai kursi enak, bahkan kadang-kadang first class. Sekarang naik pesawatnya kayak angkot. Betul apa betul? Bukan merendahkan angkot, tapi kenyataan. Kalau angkot biasanya kursinya gimana? Berhadapan-hadapan apa tidak? Berhadapan-hadapan. Itu Hercules berhadapan-hadapan enggak? Sampai menterinya ada yang zikir terus naik, itu ketakutan. Ada apa tidak? Gak usah sebut namanya, tahu sendiri. Ya enggak? Ada yang milih dekat pintu. Itu karena mereka tidak berpengalaman. Biasa kalau pergi kemana-mana first class lagi, bukan lagi yang biasa aja udah enak gak? Mau gak naik pesawat ke umroh? Ke umroh mau. Mau jalan kaki apa naik pesawat? Awal Allah, mau dimanapun kursi yang penting naik enak. Betul loh, betul. Madepnya ke depan, kakinya ada ininya, apalagi first kelas, masya Allah. Ini nggak ada wala ekonomi, apalagi first kelas. Bahkan kemarin ada satu orang, ya, tadi malam diskusi, subhanallah, acaranya lain tapi diskusinya negara. Itu kok berangkatnya bareng-bareng. Kalau terjadi apa-apa tuh pesawatnya gimana? Paham apa tidak? Satu pesawat. Biasanya kita itu dibagi-bagi. Barangkali terjadi apa-apa enggak habis. Betul atau betul? Ini bareng-bareng semuanya. Satu. Kalau terjadi apa-apa kira-kira gimana? Sampai ada yang ngomong gitu. Mari kita berdoa tadi malam supaya pulangnya selamat katanya. Ketakutan, tapi digembleng, mungkin sengaja, biarin. Berarti apa enggak? Nah, ini kita perlu dorong dengan doa. Mudah-mudahan diberi kekuatan pimpinan kita. Diberi kekuatan. Yaitu kekuatan apa? Iman dan takwa. Seperti sahib makom, kalau bahasa haul itu sahibul makom. Ya enggak? Siapa yang berjuang? Oh, yang lagi dihauli, yang lagi ditahlilin. Di sini lagi diceritakan dan diperbuat perjuangannya, dikenang perjuangan. Siapa itu? Pangeran. Betul apa betul? Nih, ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia menjadi berubah menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan menjadi super istimewa. Kalau mau cerita terus cerita nggak habis. Ini adalah urusannya kebangsaan. Tapi wajib apa tidak gitu? Wajib. Agama untuk apa sih? Untuk bangsa, untuk negara, untuk di dunia, dan untuk di akhirat. Walaupun yang terutama adalah untuk di mana? Akhirat. Bukan berarti benci kepada negara. Justru kita harus mengangkat dan memperbaiki negara kita. Itu adalah ibadah. Betul. Memberantas korupsi ibadah bukan? Ibadah. Menerangkan akhlak mulia ibadah apa bukan? Ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini salah satunya adalah kita hari ini belajar ibadah yang paling dicintai Allah. Ini Allah yang berbicara dalam hadis qudsi. Yaitu apa? Yang paling dicintai. Selain yaitu mengerjakan kewajibannya adalah apa? Membesarkan atau menghidupkan sunnahnya Rasulullah.
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ada apa tidak? Tidak ada yang paling aku cintai setelah kewajiban yang aku wajibkan kecuali mengikuti sunnahnya Rasul. Ada apa tidak? Dan selalu berbuat ini sampai aku cintai. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa rijlahu alladhi yamshi 'alaih wa wallahu banyak Allah berikan, aku berikan kekuatan kakinya yang ketika berjalan, wah kekuatan yang sangat luar biasa. Aku berikan tangannya luar, tangan, kaki itu adalah simbol-simbol apa? Perjuangan bukan? Perjuangan, tangan bekerja keras. Makanya kata pepatah kita mengatakan apa? Sing-singkan lenganmu, tangan bukan ini. Lengan tangan bukan sih? Halo? Lengan tangan bukan? Tangan, sing-singkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Pepatah kita. Angkat jinjing. Oh, maksudnya jangan pakai celana yang lebar-lebar, akhirnya kerjanya malas. Angkat dikit. Tapi kalau mau kerja, kalau mau sholat, jangan terlalu cingkrang. Betul nanti salah paham lagi. Paham apa tidak? Mau kerja, jangan risih dengan kotor. Maksudnya, betul apa betul? Nah itu subhanallah. Untuk apa? Jadi Allah mengatakan begitu. Tenang, aku akan bantu kamu kuat. Aku akan bantu kamu matanya bisa melihat. Enggak perlu dengan ini, dengan itu. Subhanallah. Bisa melihat. Ini orang khianat, enggak khianat. Benar, tidak benar. Subhanallah. Diberi kekuatan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dengan apa? Dengan kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, sampai aku cintai. Kalau sudah aku cintai, kalau sudah engkau cintai gimana ya Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku sebagai wakil daripada pendengaran dia. Dia akan bisa mendengar dari jauh yang orang lain tidak dengar. Dia bisa dengar. Bagaimana? Itu urusan Allah. Ada yang beritahu atau dikasihkan ilham atau dikasihkan firasat atau itu urusan Allah. Betul atau betul? Yang ngomong siapa? Allah. Ini mudah-mudahan disampaikan ke Magelang. Betul atau betul? Jadi tidak pada ragu. Allah. Itu di situ ada siapa? Pangeran pakaiannya juga ngikuti sunnah. Betul atau betul? Luar biasa. Belum lagi dengan kudanya. Ada apa tidak tuh? Luar biasa. Itu sesuatu yang mudah-mudahan menyejukkan bangsa ini ke depan. Mudah-mudahan orang yang bertakwa, yang tidak takut kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh, taruhannya segala-galanya demi untuk negara, menegakkan keadilan, menegakkan apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita, kemanusiaan yang adil. Jangan diloncatin. Sekarang kalau ditanya, para menterinya kemarin ditanya, tapi lumayan dikit. Kita digembleng untuk supaya kita bersatu, saling kenal mengenal. Jadi tidak salipan, tidak terlalu satunya cepat, satunya lambat, supaya ada kebersamaan. Artinya supaya apa? Bersatuan. Betul atau betul? Alhamdulillah ada begitu, syukur. Tapi kalau lebih bagus lagi tertib, ketuhanan yang maha, kemudian kemanusiaan yang adil. Allah baru apa artinya persatuan kalau bersatu untuk korupsi? Bisa apa tidak? Berjamaah untuk bisa apa tidak? Ada apa tidak? Berjamaah untuk
gotong royong untuk itu yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro. Ya enggak? Dibilang apa namanya, katanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala, bersatulah di jalan yang diridhai oleh siapa? Allah. Nah, itu yang diajarkan. Mudah-mudahan Allah sampaikan ini walaupun dari jauh, tapi bisa enggak Allah sampaikan? Jangankan ke Magelang, ke kuburan aja. Yakin apa tidak? Kalau enggak bisa ragu, enggak usah hadir tahlil. Nah, enggak anti tahlil ini. Betul apa betul? Kita la hadratin Nabi. Pada Nabi yang kuburannya di mana? Di Madinah. Sampai apa enggak kira-kira? Apalagi nah, ini kita minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan Indonesia jadi baik. Tujuannya kita Indonesia menjadi baik. Nah, ini kebetulan kita lagi belajar masalah sunnah-sunnah. Enggak, Pangeran Diponegoro tidak pakai gamis kecuali karena mau menghidupkan sunnah. Bukan itu pakaian adatnya di sana. Betul atau betul? Tidak. Adatnya tidak begitu. Tapi Pangeran Diponegoro perlawanan, permintaan kepada siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Dengan mendekatkan diri dan seterusnya, dan ini dikenang dan tempatnya menjadi tempat akmil, bukan pilihan sembarangan. Betul atau betul? Tempat yang menjadi saksi. Betul atau betul sih? Kayaknya kayak kurang mantep. Bener apa salah? Oh, yang sepuh-sepuh pada diam. Nah, bener apa enggak? Nah, itu kita lihat, subhanallah, enggak kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi baik. Coba bayangkan, utang banyak, tuh ditemui di rumahnya satu orang berapa? 1 T lebih. Coba kalau ada berapa ribu orang yang kayak gitu atau lebih dari itu, kira-kira utangnya besok selesai nggak? Besok, jangankan besok, hari ini bisa selesai. Kalau ada kayak gitu, tek, ternyata ada 10.000, malah untung 2.000, utangnya 8. Betul. Misi untung 2.000, kasih makan gratis, berapa? 71 triliun teh katanya disiapin. Ada 2.000, kira-kira bukan hanya sekolah aja, seluruh rakyat. Wah, keren apa tidak kira? Masya Allah. Enak apa enggak? Mau makan gratis semuanya? Mau sih mau. Berjuang, doain. Nah, ini subhanallah, selamatkan itu luar biasa. Subhanallah. Lihat gak sih duit banyak kemarin? Mau bilang makanya nonton berita nggak enak. Ya enggak, ini luar biasa, subhanallah. Sampai yang lihat itu emasnya bilang apa? Penyidiknya dan seterusnya. Ini emas asli apa enggak ya? Ada enggak gitu? Emas asli apa enggak ya? Dilihat antam. Antam di mana? Tetangga kita ternyata. Betul enggak? Jakarta Timur dan Jakarta sampingan apa tidak? Pertama kali Jakarta Selatan setelah sungai kan perbatasannya tuh. Betul. Sungai Jakarta Timur dan Jakarta dekatnya Rindam, itu perbatasan. Betul atau betul? Setelahnya Rindam ke sana sedikit ada bangunan gede, tulisannya apa? Antam, bukan hantam. Antam. Antam itu apa sih? Emas. Itu yang kemarin tertulis. Antam. Registrasi antam Allah 51 gram. Hah? Oh kilo. Pada enggak kalau emas, padahal enggak lihat di TV. Tapi berani mengatakan kilo. Memang benar kilo. Betul apa betul? Allah, banyak apa enggak kira-kira? Kita kalau bawa kira-kira enteng apa berat? Wow sih. Beratnya itu apa? Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih berkah negara kita. Ya Allah, sedih banget, sedih tapi seneng. Sedihnya kok ada orang begitu. Ya enggak. Udah gitu, duitnya udah banyak, emasnya banyak, Messi terima suap lagi. Ada apa tidak tuh?
Kemarin dibungkus suapnya untuk dia 1 M. Messi terima lagi. Itulah orang, kalau orang serakah itu bagaikan minum air laut, nggak ada kenyang ya. Bilang kenyang nasi biasanya. Ini tidak bakal hilang ausnya. Udah segitu duitnya di rumah lagi, nggak di bank, nggak di ini itu. Messi mau lagi. Contohnya kalau di Quran itu apa? Neraka. Neraka itu dalam Quran disebutin. Ketika ditanya oleh Allah, Al Qadim talati, apakah kamu sudah penuh? Padahal banyak ini. Jawabannya apa? Hal min mazid. Ya Rabb, apakah masih ada lagi? Ada lagi. Yang serakah itu bagaikan api. Tuh duitnya sudah 1 T. Itu yang di rumah. Kita masih belum lagi tahu. Nggak tahu. Subhanallah. Masih nerima suap lagi sebagai perantara. Ya Allah, ya Rabb. Ada apa tidak tuh? Ada di mana? Nah, mudah-mudahan sampai ke Magelang beritanya. Betul lah, betul. Mumpung lagi kumpul, lagi niat baik untuk memperbaiki negara. Makanya kita gimana? Doakan mudah-mudahan mereka pulang dari Magelang betul-betul berjiwa yang luar biasa. Bersih iman kepada Allah. Ya enggak, mudah-mudahan bukan hanya ikut pimpinan seperti apa yang dikatakan presiden di sana. Jangan ikuti saya, jangan mengikuti saya. Yaitu jangan, tapi ikuti aturan. Jangan karena saya, tapi karena negara. Ada enggak ucapan itu keluar? Mudah-mudahan Allah kabulkan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ini ya Allah, harapan besar. Jangan sampai kita kecewa karena yang lalu-lalu kita pada banyak enggak yang kecewa? Banyak enggak yang kecewa? Allah, kecewa kenapa? Karena ya enggak, jangan sampai kita terjadi lagi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan kepada mereka semuanya. Insya Allah. Kembali lagi kita. Jadi tangan kiri Rasulullah ketika tahiyat tangan kiri dan tangan kanan di atas paha. Cuma bedanya tangan kiri lurus. Kalau tangan kanan tidak lurus. Nah, ditekuk. Tangannya ditekuk. Digobet itu kayak megang gitu. Nah, kecuali satu, subabah. Subabah itu adalah apa? Telunjuk. Tapi kalau yang ini lurus. Nah, sebetulnya ada yang nyontoin. Siapa yang mau nyontoin? Ya. Satu siapa ini? Ustaz Burhan. Dan anak-anak siapa yang kira-kira maju? Ayo, atau 2 enggak apa-apa supaya ada temennya. Ayo, enggak apa-apa. Bismillah. Satu lagi 2. Nah, ayo satu lagi enggak apa-apa. 2 jadinya kuat. Nabi Musa aja ada 1 lagi. Betul. Karena menghadapi Fir'aun. Ya, duduk dulu sini. Tahiyat, coba duduk tahiyat. Nah, enggak, ini gini. Ya enggak, tangannya yang satu lurus, gini, di atas paha. Yang satu menggenggam. Kecuali telunjuk saja. Ya, telunjuk ada 2 macam. Telunjuk kalau sebelumnya la ilaha illallah, telunjuknya agak turun sedikit. Ketika la ilaha illallah di situ tegak. Subhanallah, ini sunnahnya Rasulullah. Sampai kapan? Sampai salam, jangan turun. Untuk kuat bahwa kita untuk mentauhidkan hati kita la ilaha illallah, lisan kita la ilaha illallah, gerak-gerik kita la ilaha illallah. Sampai kapan turunnya ini? Sampai salam. Artinya apa? La ilaha illallah sampai selesai di dunia ini salam. Wassalam katanya orang tuh. Meninggal. Jadi tahiyat kalau bisa ke sini sedikit biar lihat semuanya. Gitu. Ya enggak? Dari mulainya ketika tahiyat, tangan kiri tetap lurus ke depan di ujung lutut. Di ujung. Jadi jangan di paha, terus di paha, di sini juga di paha.
Paham apa tidak? Ini berdiri dikit nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Kayaknya pada sedih nggak jadi dah. Boleh nggak ini supaya kita jelas? Ini ya Allah. Ya. Jadi di sini ini pertama kalau tahiyat baru tahiyat aja. Nah, ini gini. Nah, ini sebagai penyangga, ini nunduk juga, sebagai penyangga aja. Ya enggak dikit. Nah, enggak penyangga. Nah, kalau ini lurus. Cuma kalau boleh diketik lagi nanti. Kukunya jangan panjang-panjang. Gak apa-apa, supaya seger dikit. Betul enggak? Dua-duanya sepakat kayaknya. Enggak, supaya mau pakai kuitek. Enggak apa-apa, jangan sedih. Bagus, istimewa, ini udah maju, pahalanya banyak. Ini subhanallah, ini yang ini lurus di ujung lutut. Ini kalau mau sunnah ya, mau sunnah apa enggak? Supaya kita dapat luar biasa, dapat kecintaan Allah, dapat pertolongan Allah, insya Allah. Nah, ini lurus, ini pas di lutut, ini jari-jarinya pas lutut, kurang lebihnya sana gitu. Begitu juga ini, cuma ini digenggam kecuali satu yaitu jari telunjuk. Kalau awal persiapan istilahnya begini. Kalau pas la ilaha illallah baru lurus begini. Lurus sampai kapan? Sampai salam. Berarti la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah apapun yang terjadi sampai selesai sholat. Artinya apa kiasannya, filosofnya? La ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminina amin ya rabbal alamin. Ini sunnahnya. Tahiyat awal dan tahiyat akhir sama. Jadi yang ini jangan lekuk. Gini seger. Oh ini lembek tadi. Ini lurus. Tapi ininya ujungnya di ujung lutut. Walaupun di paha bisa aja. Kalau di paha, gini di paha. Ya enggak? Ini juga di paha, tapi enggak di ujung lutut. Begitu juga ini, ya, sama. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas? Enak hari ini? Perlu ke Magelang? Ini subhanallah, ini sunnah, ya. Oke, kita terusin biar di sini apa ke sana? Biar di sini apa mau duduk sana? Oh, ke sana. Ya udah, enggak apa. Terima kasih. Banyak. Kalau di tempat lain kita bilang kasih upload. Tapi di sini jangan. Enggak. Kasih tepuk tangan. Kalau di luar masjid biasanya enggak apa-apa. Tapi kalau di masjid jangan. Mudah-mudahan Allah kasih angkat derajatnya. Jadi ada hikmahnya, ada lihat tuh, walaupun bersih bukunya tapi agak dikit. Nah, alhamdulillah bersih. Masya Allah bersih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Tapi jangan dihukum. Nanti enggak. Insya Allah alhamdulillah sudah maju luar biasa apa tidak kira-kira? Luar biasa apa tidak? Luar biasa. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, kita baca, nggak apa-apa yang keterangan tadi, ya enggak. Kaifiyatu an yubsitul yusra, yang sebelah kiri, al-aisar, ya enggak. Yusra itu aisar yang kiri. Ma'a dhammil asabi' ila ba'diha, ya enggak. Bihaitsu takunu ru'usul asabi' ya musawimatan li awwalir rukbah. Awal rukbah lin awal lutut tadi kan. Jadi ini yubsit, basata yubsit itu melebarkan, tidak ditekuk, tidak diinikan sampai ke awal rukbah. Ini lutut awalnya ini di sini. Jadi tadi kan sudah dicontohkan. Jelas nggak tadi? Contohkan itu awal lututnya. Kemudian musawin li awalil rukbah. Wa yaghbitu yadahul yumna, yaghbit. Ini tangan kanan beda. Di apa namanya? Ditekuk, ya kayak genggam gitu, ya enggak. Ditekap. Tadi sudah dicontohkan juga, ya enggak. Yang tangan kanan al-yumna yamin, tangan
illal usbu' al musabbihah, kecuali satu jari, yaitu apa, sebagai jari telunjuk kalau yang kanan. Kalau yang kiri semuanya ke depan, ke kiblat, ujungnya di awal lutut tadi. Kalau yang kanan sama tapi ditekuk kecuali satu, yaitu adalah apa, jari telunjuk. Wahyallati tusammas sababah, sababah itu telunjuk. Fa innahu yamudduha, madda yamuddu dipanjangkan, berarti diluruskan. Nah, munkhafidhah, munkhafidhah itu kalau ada belajar nahwu namanya naz'ul khafid. Apa, diturunkan, kasroh. Kasroh di bawah apa di atas? Bawah. Munkhafidhah berarti bawah tadi itu. Ya enggak? Waktu tahiyat munkhafidhah inda awal tasyahud, ketika pertama kali tahiyatul itu tunduk sedikit, munkhafidhah awal tasyahud, hatta, sampai kapan ini tunduk? Hatta idza wasala ila qaulihi illallah, baca di dalam situ sampai kalimat illallah dibarengi dengan telunjuknya naik. Jadi asyhadu alla masih asyhadu alla ilaha illallah dibarengi. Jadi untuk membarengi kalimat tauhid, hati kita, lisan kita, dan gerak-gerik kita diajarin kesepakatan, kebersamaan, artinya tidak ada munafik. Menguatkan hatinya, lisannya, tangannya, semuanya la ilaha. Diajarin supaya apa? Jangan jadi pembohong, jangan jadi orang munafik, ngomongnya bebas, ternyata ditangkap orang yang bebas tuh. Ada apa tidak? Oh, jangan. Betul-betul la ilaha illallah hatinya, lisannya, dan tangannya. Jangan sampai sering kita dengar sennya ke kanan. Ada apa tidak orang gitu? Ada nggak orang yang dicontohkan begitu? Kalau ini ngomong sennya ke kiri, tahu-tahu ada apa enggak istilah itu? Baru lagi ini di Indonesia. Karena ada orang yang begitu. Alhamdulillah sudah enggak ada sekarang. Mudah-mudahan selama-lamanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi bingung, kita bangga tahu-tahu dibohongin. Sakit hati apa tidak tuh? Tahiyat. Illallah, lisan illallah. Allah, tauhid. Hati kita illallah juga, hati, lisan, dan tangan, gerak-gerik kita semuanya. Terus subha fa innahu yumudduha munkhafidhah. Pertamanya kalem, persiapan. Jadi untuk menguatkan jadi orang yang tidak munafik harus ada persiapan apa tidak? Itu tahiyat ngajarin persiapan. Ya enggak? Fa innahu yumudduha munkhafidhah inda awal tasyahud, di awal tasyahud. Hatta idza wasala ila qaulihi illallah, kecuali Allah asyhadu alla ilaha illallah, lurus tegak. Asyara biha isyarah, tunjukkan ila tauhid. Dengar nih, ila tauhid, hati kita la ilaha, itu kalimat apa? Tauhid. Lisan kita la ilaha, kalimat apa? Tangannya kita illallah, kalimat gerakan. Nah itu makanya kadang-kadang kita kalau lagi acara apa aja, maulid atau lainnya, talqinut zikir, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Khusyuk, syahdu luar biasa. Mudah-mudahan ditutup dengan la ilaha illallah. Sedih, antara sedih dengan apa biasanya sedih? Dengan senang. Sedih kenapa? Sedih kenapa? Majelisnya mau selesai. Kita nikmat cerita tentang dunia akhirat, tidak ada punya kekuasaan kecuali hanya Allah. Nikmat. Senangnya kenapa? Mau selesai. Artinya kalau maulid biasanya kalau sudah talqin zikir apa?
setelah selesai. Betul atau betul? Makanya kadang-kadang tergantung orangnya. Ada yang sedihnya lebih banyak, ada yang senangnya nggak tahu banyakan mana. Betul atau betul? La ilaha illallah. Kadang-kadang yang bawa talqin sambil mengangkat tangan, ada betul? Tuh. La itu apa? Kiaskan kepada tahiyat. La ilaha illallah. La illallah. Itu menyesuaikan di dalam hati, lisan dan tangan, gerakan kita itu bukan mudah. Itu adalah training untuk kita jangan sampai menjadi orang munafik. Asyara biha ila tauhid wa raf'iha, diangkat. Jadi la ilaha illallah bukan ke bawah, ke atas, angkat. La ilaha illallah. Ya enggak. Ada lagi kadang-kadang kebablasan. Ada, pernah saya lihat. Tahiyat la ilaha illallah terus gini. Ini kebablasan, nggak ngikuti sunnah. Kalau lagi talqin zikir, iya jangan begini nanti nunjuk. Tahiyat yang la ilaha illallah ke atas. Ini kebablasan. Yang ini kiasnya kepada tahiyat, kebalikan. Tahiyatnya kias kepada ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, untung lagi sholat. Kalau lagi nggak sholat, betulin tangannya. Ada, pernah nggak lihat? Saya pernah lihat. Subhanallah, ada orang asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Kan tahiyat la ilaha illallah, tauhid la ilaha. Sunnah Rasulullah, ikuti Rasulullah. Rasulullah gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Luruskan ke depannya ini itu. Jangan pakai akal kita, otak kita. Kalau ada nas, sampai usul fikih mengatakan la ijtihada ma'an nas. Jangan kamu ijtihad kalau selagi ada nas, ada Quran dan ada hadis yang jelas. Ila tauhid wa raf'iha. Raf'iyah itu diangkat dikit. Wa yusannu. Sunnah lagi nih. Di dalam sunnah mengangkat ini ada sunnah lagi. Luar biasa. Antabqa marfu'atan. Terus dalam keadaan diangkat, tabqa. Bukan la ilaha illallah terus balik lagi. Tidak. Illallah terus tabqa, baqa. Ya ini terus menerus. Duna an yuharrikaha ila akhir sholat, tanpa digerak-gerikan sampai di akhir sholat. Jangan digerak-gerikan, tetap dalam keadaan la ilaha illallah sampai akhir sholat. Jangan gerak ke bawah, apalagi gini muter-muter ataupun kanan kiri kayak sen. Paham nggak? Nggak, tetap istiqomah. Lah ini Nah, ada yang pakai gitu. Dah kalau dipakai dalil udah terusin. Tapi kita membawa ini dari ulama-ulama mazhab Syafi'i, tetap istiqomah dalam keadaan la ilaha illallah sampai di akhir hayat karena mempunyai filosof dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Muslim. Paham enggak ini? Jadi jangan mau kalau digerak-gerikan. Sunnahnya adalah tidak gerik. Dia mau gerik, urusan dia. Dia nggak mau ngangkat, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Dia mau tangannya begini terus, boleh. Tangannya mau begini, boleh. Karena tidak wajib, tapi khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Jadi urusan dia. Selagi dia sholat, menghadap kiblat, baca Fatihah, baca tahiyat, itu wajibnya. Tapi kalau mau duduknya nggak pakai begitu, duduk tahiyat, duduknya silah aja, boleh apa enggak? Mau bilang boleh, takut digebukin orang. Mau bilang nggak boleh, nggak ada kewajiban, berarti boleh nggak? Bolehnya lembek kan? Benar boleh, tapi bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Duduk tahiyat, tawarruk ataupun iftirash, dua pilihan. Kalau awal, tahiyat awal begini, tahiyat kedua begini. Itu diatur oleh Rasulullah, sunnah. Wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti kalau tidak begitu boleh nggak? Boleh. Tapi yukhalif, bertentang dengan sunnah. Niatnya apa? Sengaja melawan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang bertentangan dan melawan sunnahku, maka jangan mengharap syafaatku. Jangan mengatakan
Matku, ancamannya luar biasa, hati-hati. Tapi dari segi hukum, boleh enggak? Memang tidak ada kewajiban. Kalau tidak ada kewajiban, tidak ada kelarangan, berarti boleh apa tidak? Nah, tetapi ada tetapinya. Ganggu tetangganya enggak kalau lagi berjamaah. Ganggu, itu yang dilarang. Paham apa tidak? Pas lagi sholat ini, itu enggak wajib. Saya mau duduknya kayak apa namanya? Sila, yang penting kan menghadap kiblat. Iya, tapi ganggu enggak kanannya? Ganggu enggak? Orang semuanya lurus begitu terus dia pakai sila. Kira-kira ganggu enggak? Ganggu. Sebelah kanan terganggu, sebelah kiri boleh enggak ganggu orang lain? Haram apa tidak? Nah, dari segi itunya. Paham apa tidak? Nah, ini ajaran subhanallah. Rawal Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam Rasulullah ketika duduk dalam salat. Qala kana idza jalasa fi shalah, kalau duduk di dalam salat Rasulullah wada'a kaffahul yumna ala fakhdhil yumna, yaitu tangan yang kanan ditaruh di tepat paha yang kanan. Wa qabida asabi'ahu kullaha, yang kanan ini digenggam, genggam semuanya. Qabad asabi'ahu kullaha, semua jari-jarinya. Wa asyara bi usbu'ihi, tapi satu di antara yang 5 ini memberi isyarat betul tunjuk. Asyara bi usbu'ihi allati talil ibham. Ibham itu adalah apa namanya? Jempol, jari benar enggak jempol? Nah, jempol sampingnya. Berarti ini jari telunjuk. Paham apa tidak? Asyara. Nah, ini biasba'il talil ibham wa wada'a kaffahul yusra ala fakhdhihil yusra. Tapi tangan yang kiri ditaruh di depan kiri tanpa genggam. Paham apa tidak? Kalau yang pertama diterangkan, yang kedua tidak, berarti tetap lurus. Nah, bagaimana dalam hadis-hadis lain? Di ujung paha atau ujung lututnya. Mudah-mudahan jelas apa tidak? Jelas banget. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Niatkan. Tadi kita setiap ngaji kita di sini niat. Ya enggak? Niatnya apa tadi? Ada enggak? Itu ibtigha, itu tujuannya. Sebelumnya apa? Apa itu? Ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki. Terus apa lagi yang sudahnya? Sunnati Rasul. Tuh, itu kita tiap hari, kita kadang-kadang enggak sadar. Wal hatha, menganjurkan, ayo kepada diri kita dan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita tamassuk dengan Quran, dan juga apalagi dengan sunnahnya. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillah was sunnati. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Nah, ini kita tiap hari dari bertahun-tahun kita di sini baca itu setiap taklim. Alhamdulillah. Nah, ini baru terasa nikmatnya ya Allah. Apa sih hasilnya? Mudah-mudahan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Itu janji Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat. Ya Allah, berilah kepada kami ya Allah umur yang panjang, yang barokah, yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah, sehat wal afiat, rezeki yang mudah dan barokah, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, adik kakak kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, ya Rabb, khususnya ibu dan ayah kami ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah diangkat derajatnya semuanya ya Allah, dan diluruskan dalam kehidupannya ya Allah. Ya Rabb, kami mohon untuk negeri ini ya Allah,
Indonesia yang kami cintai ini ya Allah, para pemimpin kami sedang berkumpul di sana untuk memperbaiki keadaan negara ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Mereka sudah menuju ke tempat yang di situ kedisiplinan ya Allah, yang di situ penuh sejarah ya Allah, perlawanan dengan para penjajah yang zalim ya Allah, yang berkhianat kepada negeri ini ya Allah. Ya Allah, di situ ada pemimpin yang saleh ya Allah, Pangeran Diponegoro ya Allah, yang selalu bergantung kepada Allah, dan disambung dengan ya Allah Jenderal Sudirman yang selalu ingat kepada Allah. Mereka bergerilya hari demi hari ya Allah, malam demi malam ya Allah, minggu demi minggu ya Allah, bulan demi bulan ya Allah, tahun demi tahun ya Allah, sampai 5 tahun ya Allah para penjajah kewalahan ya Allah. Tapi mereka berkhianat ya Allah, menipu bangsa Indonesia ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan tempat ini yang penuh sejarah ini ya Allah, mudah-mudahan sebagai latihan untuk mereka pulang ke Jakarta memimpin negara ini menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, pemimpin yang bijak, pemimpin yang tegas, pemimpin yang lembut tapi tegas ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, jaga ya Allah mereka ya Allah, agar menjadi pemimpin contoh tauladan yang terbaik ya Allah. Ya Rabb, kemarin sudah dicontohkan oleh mereka ya Rabb, mudah-mudahan nanti prakteknya bisa lebih baik lagi ya Allah. Hujan-hujan pun pemimpin harus turun ya Allah. Ya Rabb, luar biasa kami menyaksikannya ya Allah. Mudah-mudahan berilah kekuatan kepada mereka ya Allah, agar bisa memperbaiki negeri ini ya Allah, menjadi apa yang diucapkan oleh Presiden kita di depan MPR ya Allah, dalam pidatonya yang pertama, agar negara ini menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, mudah-mudahan bantulah mereka ya Allah, agar kami rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera ya Allah. Yang kaya bahagia, yang miskin bahagia ya Allah, keadilan merata ya Allah, yang sakit bahagia, apalagi yang sehat ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, hari ini beliau-beliau sedang berkumpul, kemarin berkumpul untuk bisa memberikan makanan ya Allah, salah satunya ya Allah yang bergizi sehat, bukan hanya untuk anak-anak, untuk bangsa Indonesia seluruhnya ya Allah. Ya Rabb, berilah kesejahteraan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan rakyat Indonesia seluruhnya ya Allah bisa makan bergizi ya Allah, bisa hidup bahagia ya Allah, bisa tidur nyenyak ya Allah, bisa bekerja dengan baik ya Allah, bisa hidup dengan aman ya Allah, tidak ada jegal-jegalan ya Allah, apalagi pembegal-begal ya Allah karena kelaparan ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan semuanya sejahtera ya Allah, bahagia di dunia sampai di akhirat, mudah-mudahan husnul khatimah birahmat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kemudahan untuk kami bisa menghidupkan sunnahnya Nabi-Mu ya Allah, bisa menghidupkan sunnahnya Nabi-Mu ya Allah, di rumah, di masjid, di majlis, di kantor, di mana kami berada ya Allah. Khususnya lembutkan keluarga kami ya Allah, agar bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah, agar kami tujuannya nanti mudah-mudahan bisa bersama Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah